Oke, selamat siang ya. Kita mau mereview ini untuk Honda Freed ya, diorder melalui Tokopedia ya. Ya, ini untuk Pak Anas ya di Magelang ya. Ini order di Tokopedia, tetapi dia juga sudah chat saya di WhatsApp ya. Jadi Anda mau order di Tokopedia oke, mau order di eh, transfer BCA juga oke ya. Jadi ini foto depan mobilnya sudah dikirimkan ke saya ya untuk Honda Freed ya satu macam, dan dia juga sudah konsultasi. Saya sudah kasih lihat juga hasil output dari kiriman customer ya. Ini WiFi di rumah saya mati, jadi pakai 4G ya agak-agak lemot lah. Pokoknya intinya, nah ini kiriman customer ya, output Honda Freed Anda bisa lihat di YouTube saya lah, tuh ya. Seperti itu hasil outputnya ya untuk Honda Freed. Intinya adalah saya kalibrasi dulu sebelum kita kirim, dan ini juga sudah konsultasi panjang lebar bagaimana cara ini itunya, dan ini dikasih ke saya screenshot bukti orderannya ya. Oke, kita langsung review aja sih apa keunggulannya ya. Jadi Anda akan mendapatkan paket seperti ini ya. Ini kardusnya, ini bohlam JL3 original, produk dari Juragan Lampu. Yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas, stiker segel garansi, dan logo stiker Jungki Wenas ya. Barang ini bergaransi, jika rusak Anda silakan komplain, kita akan tukarkan dengan yang baru ya. Hati-hati di online, banyak sekali yang mengatasnamakan bohlam JL3, JL55, Jungki Wenas, bohlam JL. Hati-hati, itu adalah produk palsu yang bukan dikeluarkan oleh kita ya. Barang yang original Anda bisa dapatkan ya yang terdapat logo embossnya, gitu aja ya. Oke. Bohlam ini 3 warna. Kenapa 3 warna? Karena 3 warna ini untuk segala cuaca ya. Untuk segala cuaca. Kenapa kita butuh bohlam segala cuaca? Karena sekarang lagi masuk ke musim hujan ya. Jadi cuaca tidak menentu. Nah, Anda bisa pakai warna putihnya pada saat jalanan kondisi biasa. Anda bisa nyalakan putih kuningnya dipakai biasanya habis hujan atau ada aspal basah. Nah, Anda putih kuningnya. Nah, kuningnya ini Anda bisa pakai pas pada saat hujan atau kabut. Nah, banyak pertanyaan juga seperti Pak Anas ini bertanya kepada saya bagaimana cara mengubah warnanya. Hanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu on off mobil Anda. Jadi sangat simpel, sangat mudah, tanpa perlu ada alat-alat tambahan atau saklar tambahan, ini itu tidak perlu. Ya, jadi pemasangan sangat-sangat PNP ya. Putihnya ini, warna putihnya ini adalah 6000 Kelvin. Ya, putihnya ini adalah 6000 Kelvin, Anda pakai pada saat jalanan biasa. Putih kuningnya ini adalah 4300 Kelvin. Kuningnya ini adalah 6000 Kelvin. Jadi bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi ini di depan ini adalah chip untuk lampu dekat, yang di belakang ini adalah chip untuk lampu jauh. Lampu jauh ini tetap warna putih, lampu dekatnya adalah bisa putih kuning, bisa kuning. Karena kenapa? Dia ada 2 buah chip. Ya, intinya di situ. Jadi ini bohlam adalah bohlam segala cuaca. Nah, banyak orang yang mengkhawatirkan cut off tidak bagus, ya, sinar tidak napak, ini itu. Betul, memang bisa terjadi seperti itu. Nah, makanya Anda beli di saya akan mengkalibrasi atau saya akan men-setting semaksimal mungkin, ya. Nah, kenapa kita mau jual bohlam ini, atau kenapa bohlam ini bagus dibandingkan dengan merek-merek kompetitor atau dengan bohlam-bohlam kompetitor, merek-merek lain saya tidak sebutkan ya. Nah, Anda harus tahu dulu bohlam bagus itu adalah anatominya harus sama seperti halogen. Kenapa kita berbicara anatomi harus sama? Karena mobil Anda lahir bawaan pabriknya menggunakan halogen. Ini reflektor mobil Anda, lampu bawaan pabriknya menggunakan halogen. Pabrik mobil sudah mendesain reflektor Anda ya, merek Koito, merek Stanley, merek apapun, buatan Jepang atau buatan manapun, dia lahir menggunakan halogen, pasti bagus outputnya. Cut off-nya bagus, napak di jalan dengan baik. Yang menjadi masalah adalah kurang terang, bener nggak? Nah, halogen dipasang di reflektor ini, cut off-nya bagus, tidak menyilaukan, napak di jalan dengan sempurna. Nah, Anda ganti ke LED, kita harus mencari LED yang anatominya sama seperti halogen. Supaya kenapa? Supaya cut off-nya tetap bagus. Sinarnya tetap napak di jalan, seperti itu. Ya.
Paham? Jadi reflektor ini nggak salah. Reflektor ini adalah buatan Jepang, asli bawaan mobil. Dia lahir menggunakan halogen. Nah, kita ganti ke LED. Nah, terus LED-nya ini buyar atau silau. Yang salah siapa? Reflektornya atau LED-nya? Nah, kalau ada orang yang menyalakan LED-nya, itu benar. Tetapi kalau ada orang yang menyalakan reflektornya, itu salah. Karena reflektornya udah pasti benar, udah pasti bagus. Nah, saya tidak merekomendasikan Anda setelah pasang LED, Anda setel-setel, naik turun. Salah. Ya, Anda tidak perlu menyetel naik turun. Kenapa? Karena kalau Anda setel naik turun artinya bengkel tersebut atau orang tersebut tidak paham. Boleh Anda setel hanya fine adjustment. Tidak menjadi keharusan Anda setel naik turun. Yang harus bisa disetel apa? Nah, kita jabarkan di sini. Ya. Yang harus bisa disetel apa? Yaitu LED-nya. Harus bisa adjustable, diputar. Anda bisa setting 11.30, 11 jam 12. Itu yang penting. Nah, banyak orang tidak paham. Nah, kedua, reflektor tersebut lahir pakai halogen. Tentu udah pasti cocok pakai halogen. Nah, kita harus mencari LED yang anatominya sama seperti halogen supaya outputnya bagus. Ya, kita harus mencari LED yang anatominya sama seperti halogen supaya outputnya sesuai dengan halogen. Nah, kita kasih lihat apa sih anatomi itu. Nah, buat Anda yang nggak paham, nah kita jelaskan. Ini adalah lampu halogen H4 mobil Anda. Ya, ini barangnya. Nah, ini Anda pecahkan dalamnya. Ini ada payung, bro. Ini payung bukan saya yang buat, tetapi halogen asli bawaan pabrik ada payung. Bagian yang atas ini untuk lampu dekat low beam. Bagian bawah ini untuk high beam. Jadi ini low beam, ini high beam. Nah, kita kasih lihat dulu ini LED. Ini untuk bagian low beam, ini untuk bagian high beam. Nah, LED ini ada payungnya. Ya. Halogen ini ada payungnya. Nah, payung ini adalah kunci utamanya. Ya. Kunci utama untuk membentuk cut off atau memfokuskan sinar. Kenapa halogen H4 ada payung? Nah, ini yang penting. Nah, LED-LED lain ya, payungnya ini merupakan daging lebih dari bagian bodi aluminiumnya. Beda dengan LED ini adalah payungnya bisa dilepas. Di sini ada bautnya, bisa dilepas. Nah, barangnya adalah ini. Nah, payung ini kuncinya. Nah, payung ini yang kita bisa setting, kita bisa kalibrasi, kita bisa tekuk ulang, kita bisa papas, kita bisa segala macam kan payung ini. Karena kenapa bisa dilepas? Banyak LED di pasaran tidak bisa dilepas. Kalau tidak bisa dilepas, artinya kalau Anda mau memapas atau Anda mau menggerinda, itu resikonya besar. Kenapa? Kalau Anda mengkikir, ini melejit kikirnya, kena ke chipnya, rusak. Dan banyak juga orang yang nggak paham. Nah, makanya resikonya besar, lebih baik kita kerjakan di luar. Kita kerjakan di luar, kita pakai catok, kita kikir. Kita papas, kita gerinda. Udah selesai. Kenapa kita perlu papas, atau kita perlu gerinda, atau kita perlu tekuk ulang? Karena ya, tiap-tiap mobil memiliki pola reflektor yang berbeda. Kenapa bisa ada polanya? Ya, itu buatan pabrik yang menentukan. Ya, ada pola ininya nih, bukaan ini. Nah, ini yang kita pasin supaya cut off-nya tidak menyilaukan lawan arah seperti itu. Ya, makanya kenapa buat Anda yang sudah order harap kirimkan foto depan mobilnya. Kita mengkalibrasi, kita men-setting. Memang saya tidak bisa semaksimal mungkin, tetapi setidaknya Anda sudah beli, saya berusaha semaksimal mungkin ya. Seperti itu. Oke ya, jadi penting anatomi kuncinya di sini ya. Makanya kenapa saya banyak ngumpulin ginian, Bro, untuk mobil Innova, mobil Avanza, untuk Honda Jazz, untuk Expander, untuk Mobilio. Ya, ini nih di sini nih. Ya. Kuncinya adalah di sini, ya. Oke. Syarat bohlam bagus, 1 watt dan luxnya harus besar. Bohlam ini hanya 32 watt, memang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga, jadi kelas menengah ke atas. Kenapa saya tidak mau menjual bohlam yang 40 watt, 50 watt, 60 watt untuk kelas 3 warna? Sebenarnya ini sudah versi upgrade dari yang versi lama. Saya bisa upgrade sebenarnya ini sampai 40. Tetapi menjadi masalah adalah chip yang warna kuningnya nggak tahan dengan arus yang kita besarkan. Jadi udah kita bermain aman. Kenapa saya bermain aman? Karena saya sudah bermain LED 14 sampai 15 tahun. 15 tahun lah udah berjalan ya.
Kalau kita menjual barang yang gampang rusak, ya merusak nama baik. Dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain. Ujung-ujungnya apa? Nama Jungki Wenas itu rusak. Apalagi zaman sekarang zaman media sosial, bro. Orang gampang banget posting di Instagram, orang gampang banget posting di TikTok, orang gampang banget posting di Facebook ini itu. Ya, kita tidak mau merusak nama baik. Karena kenapa? Kita bermain LED ini satu, saya juga hobi. Ya, dari dulu saya sudah 15 tahun bermain, saya hobi. Ya, dari HID, dari proyektor, sekarang di LED. Ya, jangan sampai nama Jungki Wenas ini dirusak gara-gara menjual produk yang gampang rusak. Image-nya jadi buruk. Karena jujur terus terang banyak teman-teman saya juga bermain HID zaman dulu banyak rusak. Sampai sekarang nggak bisa bertahan, ya udah meredup. Gue capek bro main lampu. Gue mesti menggaransikan ini itu. Mendingan gue main yang lain yang istilahnya udah laku, ya udah nggak pakai garansi seperti itu. Ya, banyak yang seperti, makanya kita bermain aman. Saya bukan yang nggak mau bermain LED yang di 55 watt ke atas karena banyak rusak bro. Saya sendiri punya LED 55 tapi rusak. Ya banyak rusak, capek bro. Ya banyak komplainan. Ya seperti itu. Jadi bisa membuat efek nama baik menjadi rusak. Nah, makanya saya bermain yang aman aja. Anda aman, saya aman, semua bahagia. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, syarat kedua bolam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bolam ini tidak ngedrop. Banyak di pasaran juga bolamnya wattnya gede-gede, 170 watt, 160 watt, 100 berapa watt. Ternyata itu hitungannya adalah dikali 2 ya. Dan dia udah pasti ngedrop. Banyak pasaran bolam ngedrop deh. Ya, Anda boleh percaya saya, Anda boleh tidak. Anda bisa nonton review-review saya sebelumnya udah banyak banget. Tetapi kali ini untuk Pak siapa tadi Ahmad ya, untuk Honda Freed. Ya, ketiga adalah adjustable. Syarat bolam bagus yang tadi saya sudah bilang harus bisa adjustable jam 11, 11.30, jam 12 untuk disetting. Nah, baiknya di mana mobil Anda, serahkan ke saya, barang sudah sampai, Anda silakan WhatsApp ke saya di 0898 269 0898 269 3838. Anda silakan WhatsApp ke saya, kita akan pandu cara pasangnya ya. Sudah selesai Anda pasang, kirimkan foto depan mobilnya supaya kita bisa koreksi. Kok si Jungki jago amat ya dengan dikirimkan foto bisa ya? Namanya orang kalau sudah berkecimpung di situ pasti bisa. Contohnya Anda pemain apa? Anda pemain batu bacan, Anda dikasih lihat begitu aja Anda tahu, oh ini jenisnya ini itu, udah paham. Kalau saya nggak paham, nggak ngerti, karena saya bukan pemain batu. Anda pemain ikan hias misalnya atau ikan koi, Anda dikasih lihat foto koi ini, wah ini dari varietas apa ini itu, mungkin Anda udah paham. Saya nggak ngerti namanya ikan. Anda pemain burung berkicau atau apa, Anda lihat, wah ini burung suaranya panjang bagus, ini bisa menang lomba, ya Anda paham. Saya nggak paham. Nah kalau Anda mungkin nggak paham namanya lampu, saya paham. Jadi Anda cukup kirimkan foto depan mobilnya, posisi LED-nya kita tahu itu benar atau salah, seperti itu. Karena saya sudah berkecimpung di situ sudah lama. Ya sama seperti teman saya pemain jam Rolex. Dia tahu yang namanya Rolex asli atau Rolex palsu hanya dengan melihat. Ya, tapi kalau orang awam kayak saya bingung. Ya, jujur terus terang. Ya, seperti itu. Sama seperti mekanik lah. Anda bawa motor Anda ke bengkel, ada suara bunyi klotok-klotok di dalam mesin Anda. Si montir kalau udah jago berpengalaman, oh dia udah tahu, oh ini mungkin rantai ketengnya. Ya, tanpa perlu bongkar dia udah tahu rantai keteng, diestimasi berapa duit, ya Anda tinggal bayar, pokoknya suara itu hilang. Ya, seperti itu. Jadi saya hanya minta foto depan mobilnya setelah Anda pasang, benar atau salah. Keempat, boram ini tidak storing. Yang Anda tahu lah yang namanya Honda itu sensitif bro. Ya, Honda sensitif dengan yang namanya sensor-sensor. Kalau Anda memasang bolam yang storing, nanti muncul cek engine di dashboard mobil Anda. Ya, seperti itu. Nah, ini aman. Nah, yang penting lagi, LED ini berpendingin double cooper, ada heatsink dan ada kipas. Pemasangan sangat PNP tanpa perlu Anda merobek kipas. Merobek karet. Ini adalah karet bohlam mobil Anda. Ya, Anda tidak perlu menjebol seperti ini. Kalau Anda jebol seperti ini yang pasti debu masuk. Air bisa masuk, debu bisa masuk. Nah, Anda tidak perlu menjebol, jadi tetaplah original bawaan pabrik. Pemasangan LED ini adalah dilepas dulu ininya klipkan dulu di reflektor, sudah diklipkan dengan benar, duduk, baru karet masuk. Nah, karet masuk, bola masuk. Nah, bola masuk, Anda lihat ini heatsink masih terlihat.
Kipas angin berputar dengan kencang, angin masih bisa nembus melalui heatsink. Jadi bisa bersirkulasi. Ya, karena LED ini panas. Panasnya adalah di dalam diri dia sendiri yang harus segera dibuang. Panasnya tidak bisa merusak mika reflektor. Panasnya tidak bisa merusak mangkok bowl reflektor. Tidak bisa. Panasnya di dalam diri dia sendiri yang harus segera dibuang. Nah, makanya kenapa saya tidak mau menjual LED yang wattnya terlalu besar. Ya, kenapa? Memang watt makin besar makin terang, tetapi ada resikonya. Resikonya apa? Resikonya panas. Karena musuhnya LED itu adalah panas. Ya. Nah, kenapa saya bilang tadi bagus ada heatsink? Karena ini tidak terbungkus langsung oleh karet. Kalau terbungkus langsung oleh karet, artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa menembus, tidak ada sirkulasi. Nah, artinya Anda membunuh itu LED seperti itu. Ya, jadi watt makin besar, makin panas. Makin panas, umur makin pendek. Kalau Anda nggak percaya, Anda beli yang watt besar, saya juga ada ya cuma komplainannya banyak. Ya kalau Anda bisa menerima ya oke. Memang ada garansi, tetapi Anda capek nggak tukar-tukar terus? Saya aja capek, apalagi Anda yang pakai. Anda jalan malam, baru mau jalan, Anda penting gitu misalnya mau kemana malam, mati lampunya, kesel nggak? Kesel kan? Nah itu bisa merusak nama baik. Nah seperti itu yang saya hindari seperti itu ya. Oke ya, jadi paham. Intinya permasalahan utama di LED adalah panas. Panasnya mesti segera dibuang. Yang menjadi masalah lain adalah jalanan di Indonesia itu macet. Dan Indonesia itu negara tropis. Bukan cuma di Indonesia sih yang banyak masalah. Ya, di Malaysia pun, jujur terus terang di YouTube saya banyak banget yang nonton orang Malaysia loh. Terima kasih ya untuk negara Malaysia ya. Walaupun dia chat saya bahasanya agak-agak aneh. Bukan aneh sih, bahasa Melayu. Nah ini chat beberapa hari yang lalu nih. Nah ini nomornya plus 60 ya, dari Malaysia dia. Nah, Assalamualaikum Mas, saya dari Malaysia, baru lihat Mas punya YouTube. Oke. Nah dia menanyakan permasalahan ke saya, kenapa LED cepat terbakar, jenis H4. Nah saya tanya, LED apa yang Anda pasang? Nah ini adalah LED yang dia beli di Shopee Malaysia. Ya. Nah, dia bilang sering cepat terbakar banget. Udah berapa kali ganti terbakar. Nah, ini dia kasih lihat chipnya ya. Jadi pokoknya mati terus. Nah, kenapa permasalahannya? Permasalahannya adalah di pendinginan. Intinya itu aja. LED itu rusak itu karena panas. Makin panas makin jelek, makin merugikan, umur makin pendek ya. Jadi panas itu cepat rusak. Indonesia itu negara macet, jadi macet itu menyebabkan ruangan mesin panas. Mesin panas, sedangkan dia butuh pendinginan. Ya, butuh pendinginan. Jadi yang ditiupkan ke dalam dia itu adalah angin panas. Jadi makin cepat rusak seperti itu. Nah, makanya sirkulasi pendinginan harus sangat baik untuk supaya LED itu awet. Ya, dan watt juga jangan terlalu besar. Watt makin besar udah pasti makin rusak. Sama seperti Anda beli TV LCD, LCD-nya in-nya makin gede, makin cepat gampang bergaris, makin cepat rusak. Ya, ini saya dapat sharing dari mekanik, bukan dari mekanik, dari tukang servis atau dari yang jual TV-TV LCD. Ya, teman saya sendiri sebenarnya. Oke ya, saya rasa cukup reviewnya. Jadi ini di order untuk Honda Freed, bisa juga untuk mobil lain. Silakan yang sudah order kirimkan foto depan mobilnya. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda mau transfer BCA oke, Anda mau beli di online shop juga oke. Oke, terima kasih.